Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir pada perkuliahan keempat hari ini. Jadi untuk minggu keempat kita akan belajar tentang dasar time series. Gitu. Bagaimana teorinya tentang time series, bagaimana untuk melakukan peramalan. Jadi sebelum saya mulai, alangkah lebih baik kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat buat banyak orang. Berdoa saya persilakan. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, jadi saya share screen dulu. Saya sudah cek untuk nilai Anda, nilai kuis. Saya nggak bisa buka untuk file yang lain. Jadi di sini ada beberapa nama anggota. Nanti coba Anda ingatkan ya ke temannya gitu. Tolong disubmit melalui email aja. Di sini ada Mas Muhammad Noval, ada Yosa, ada Fatia, Dava, ada Kansa, Sirilia, Fetin, dan juga terakhir Diva. Nah, coba nanti ditanya ke kelompoknya udah disubmit apa belum. Soalnya saya cek di Emas itu file Anda tidak ada atau tidak bisa saya buka. Jadi minta tolong bantuannya untuk dikirim lagi ke saya. So far udah nggak ada masalah, saya cek sudah tepat cara menganalisisnya ya. Jadi kita bisa berpindah ke time series. Minggu keempat yaitu basic time series. Nanti minggu kelima kita akan belajar tentang peramalan. Minggu keenam kita akan belajar tentang moving average gitu. Dan minggu ketujuh nanti kita akan belajar bagaimana penerapan di data saham. Jadi untuk hari ini lebih ke teorinya dulu. Bagaimana ketika nanti Anda membangun time series dan apa itu time series gitu. Nah, jadi ada dua part yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah bagaimana pola dan perilaku data rutin waktu keuangan, independence, newness, kurtosis, dan uji normalitas. Karena kita sudah belajar di regresi ya. Karena yang harus berdistribusi normal itu adalah residualnya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi apa dimaksud dengan normalitas. Yang kedua di sini tentang model runtun waktu sederhana. Jadi ini lebih ke teorinya dulu. Jadi minggu depan baru kita akan bahas lebih ke konseptual dari model Box-Jensen itu sendiri gitu. Nah, jadi untuk hari ini akan lebih bahas tentang teori-teorinya terlebih dahulu. Langsung saja, di sini ada quotes yang menyebutkan bahwa a person who doesn't care about the past is a person who doesn't have the future. Nah, jadi prinsipnya time series adalah kita menganggap atau kita mengasumsikan bahwa kemarin itu akan berpengaruh kepada masa depan gitu. Nah, jadi makanya nanti di time series nanti akan Anda tahu tentang ketika saya menyebutkan apa itu PACF, apa itu ACF gitu. Karena itu juga bergantung. Nama juga time series ya, nama juga waktu. Waktu itu kan terjadi antara kemarin, sekarang dan masa depan gitu. Jadi ini adalah sebuah quotes yang mungkin necessary untuk Anda pertimbangkan. Nah, jadi pada intinya adalah untuk yang time series tersendiri, jadi itu terhadap data historis untuk diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin timbul. Nah, makanya disebutkan bahwa nanti di time series ada namanya tren, bagaimana pada fluktuatif, apakah dia ada cyclic, apakah ada seasonal atau musiman, karena banyak sekali fenomena di time series gitu. Jadi penerapannya kan banyak yang nggak hanya untuk saham. Jadi misalnya kita mau meramalkan curah hujan. Nah, curah hujan itu kan lebih ke seasonal atau musiman gitu. Nah, mungkin nanti akan ada beberapa case study lebih condong ke dia tren naikkah, apa tren turunkah, apa dia cyclic, gitu, apa dia seasonal. Gitu. Nah, jadi analisis ini juga menganalisis apa yang terjadi di balik tren-tren angka tersebut. Misalnya misalnya ada dampak sesuatu kah gitu. Nanti ada namanya variations atau calendar variation. Misalnya begini, misalnya kalau kita ingin meramalkan produktivitas sebuah tanaman gitu, itu kan juga lebih ke calendar variation ya. Maksudnya adalah mungkin pada periode bulan-bulan tertentu tanaman itu akan subur, makanya nanti akan meningkatkan produktivitas. Nah, tapi pada bulan-bulan tertentu mungkin itu ada bukan angka suburnya. Nah, makanya itu salah satu penerapan di time series. Nanti kita belajar di selesai UTS gitu untuk VAR dan calendar variation. Dan juga pada intinya adalah di data historis perusahaan sebaiknya juga dibandingkan dengan data historis industri untuk melihat apakah tren suatu perusahaan bergerak relatif lebih baik terhadap tren industri. Nah, jadi ini juga suatu hal yang fundamental yang penting. Apakah sebuah perusahaan either dia menyelesaikan jasa atau dia menjual sebuah produk, bagaimana trennya? Apakah customer-nya suka
makanya dia akan repeat order itu, sehingga penjualan kita semakin banyak gitu. Nah, makanya kita harus mengkaji. Itu juga bisa dilakukan di time series. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, tidak ada ya. Nah, jadi metode peramalan di sini lebih ke bagaimana ketika kita memprediksi masa depan. Tentu itu akan bersifat kuantitatif ya. Jadi kita akan ada evidence-nya. Jadi bukan seperti Melia sama Dylan ini, aku ramal kita akan bertemu di kantin gitu. Nah, bisa jadi si Dylan ini berpikir mungkin karena si Melia ini sering ke kantin. Makanya nanti akan ada probabilitas kalau si Dylan juga akan lebih sering bertemu si Melia di kantin gitu. Karena mungkin dia memperhatikan Melia, kalau dia mungkin hari ke hari atau dia lebih sering menghabiskan waktu di kantin. Nah, makanya di time series itu akan ada namanya observasi gitu. Jadi kita bisa banyak sekali metode di time series, entah itu bisa digunakan untuk kuantitatif atau kualitatif, atau kita bisa menggunakan expert system. Nah, maka di sini ada quote juga, the future is not going to be made tomorrow, it is being made today, and largely by the decisions and actions taken with respect to the tasks today. Jadi maksudnya adalah apa yang akan terjadi besok itu sebenarnya dipengaruhi oleh hari ini gitu. Tapi harus kita asumsikan bahwa setiap hari itu adalah independen. Jadi dia tidak bergantung kepada hari-hari yang lain gitu. Nah, jadi nanti akan ada beberapa asumsi di time series, ada white noise gitu, ada stasioner. Kita akan belajar di minggu depan gitu untuk lebih memahami bagaimana fundamentalnya di beberapa equation-nya atau di beberapa rumus-rumus di time series gitu. Jadi akan lebih clear lagi. Nah, jadi ini juga ada yang kedua, jika engkau tidak punya arah, maka arah manapun baik bagimu. Nah, jadi ini juga hati-hati di time series, maka di time series nanti akan ada ukuran-ukuran atau metrik. Bagaimana kita bisa mengevaluasi seberapa akuratkah peramalan kita di minggu depan gitu. Kalau kita ingin menggunakan data yang series yang ada, kita ramalkan kira-kira seberapa kuatkah ramalan itu gitu. Seberapa validkah ramalan kita. Jadi kita bisa evaluasikan. Nah, tentu yang sudah saya sampaikan tadi, penerapan di time series itu sangat banyak. Anda bisa gunakan untuk data keuangan, atau bisa nanti logistik di data stok barang. Jadi kita mungkin bisa melihat kira-kira tren pembelian itu seperti apa. Misal, kalau udah masuk bulan puasa, pasti orang akan lebih sering membeli sirup gitu. Nah, jadi itu kita akan bisa melakukan evaluasi. Jadi kita nggak rugi banget. Jadi khawatirnya adalah produksi kita banyak, tapi demand-nya sedikit. Nah, jadi kita bisa melakukan peramalan pada beberapa tren waktu tertentu kita bisa memaksimalkan produksi kita gitu, atau kita bisa memaksimalkan penjualan kita. Makanya di time series atau di regresi kita harus memaksimalkan benefit dan kita harus meminimumkan adalah risikonya. Nah, jadi ini ada beberapa penerapannya. Atau bisa juga supply demand sudah saya serangkan tadi. Atau di sini juga ada data daya tukar nilai uang gitu. Nah, ini juga sudah banyak penelitian atau skripsi yang banyak membahas ini. Gitu. Bagaimana nilai tukar rupiah terhadap USD atau rupiah terhadap won terhadap Korea gitu. Nah, jadi ini ada beberapa penerapannya. Nah, bagaimana ciri-ciri ramalan? Bagaimana ciri-ciri ramalan itu? Di sini saya sudah berikan cheat sheet-nya. Yang pertama tepat waktu. Jadi ramalan itu harus tepat waktu gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin ramalkan besok, ya nilainya harus untuk besok. Itu nggak akan berlaku untuk lusa, nggak berlaku untuk besok ataupun lusanya gitu. Jadi harus tepat waktu atau spesifik. Nah, yang kedua harus handal dan akurat. Jadi makanya ada ukuran atau metrik yang kita bisa gunakan, entah itu MSE, root mean square error, ada MAPE, SMAPE gitu. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi. Dan di sini ada berarti gitu. Jadi dapat dikatakan bahwa ramalan juga berarti. Jadi tidak hanya asal gitu. Tidak hanya asal meramalkan saja, tapi akan ada confidence interval. Apa itu maksudnya? Jadi itu ada selang kepercayaan. Misalnya kalau kita meramalkan besok nilai tukar rupiah terhadap 13.000, nanti kita akan ada namanya confidence interval. Nah, jadi maksudnya mungkin nilainya akan berada pada 12.500 sampai 13.300 misalnya. Nah, makanya nanti akan ada nilai batas atas sama batas bawah gitu. Maka di sini akan dinamakan berarti. Dan juga tertulis dan mudah digunakan. Jadi saya recall lagi memori Anda, apapun metodenya, entah di dasar statistik, ekonometrik, ataupun machine learning, dia harus bersifat parsimoni. Parsimoni itu apa? Parsimoni itu adalah bagaimana sebuah model itu ada model yang kita bisa memaksimalkan benefitnya. Gitu. Jadi bukan model yang kompleks, dan kita bisa reasoningkan. Jadi nggak hanya berpatokan kepada akurasi yang tinggi,
tapi bagaimana model itu bisa dipraktikkan secara cepat gitu. Nah, jadi kan jadi tidak hanya berpaku kepada akurasinya saja, tapi bagaimana ketika kita bisa menggunakan model itu untuk praktiknya seperti apa gitu, atau kita interpretasikan. Makanya model-model regresi yang parametrik, entah itu regresi OLS, entah itu regresi PLS gitu, itu lebih ke parsimoni dibandingkan ketika Anda gunakan model-model neural network gitu, ketika nanti Anda belajar tentang data science. Gitu. Nah, jadi di sini ada 4 poin utama yang sudah saya rangkum. Yang pertama adalah beranggapan sistem kasual. Kasual itu apa? Kasual itu adalah hubungan sebab akibat. Bagaimana masa lalu dengan masa depan. Makanya di situ akan ada namanya kasual. Kausal. Jadi kausal itu bukan bermakna korelasi ya. Jadi berbeda. Jadi korelasi itu bukan bermakna kausalitas. Gitu. Nah, jadi kausal itu bagaimana ketika masa lalu akan berdampak kepada masa depan. Nah, yang kedua, ramalan jarang sempurna karena tingkat keacakan atau random. Nah, makanya nanti di dalam pengujian asumsi ARIMA, kita akan belajar di minggu depan, ada namanya stasioner gitu, atau namanya white noise. Nah, jadi kita harus melihat asumsinya ketika kita gunakan ARIMA ya, atau model Box-Denskin, kita harus memenuhi asumsi tersebut. Nah, makanya residualnya juga harus berasumsi normal atau white noise. Nah, makanya ramalan jarang sempurna. Nah, makanya di beberapa metode-metode statistik itu kita akan mendapatkan namanya error atau residual. Nah, kita harus tekan error itu sekecil mungkin agar model yang kita hasilkan adalah model yang robust atau model yang dia memiliki keterandalan gitu, handal untuk diramalkan atau handal untuk dimodelkan gitu. Nah, makanya disampaikan di sini adalah ramalan jarang yang sempurna. Gitu. Yang ketiga, ramalan lebih akurat untuk grup daripada individu. Nah, makanya di time series nanti kita akan belajar tentang univariate time series dan juga multivariate time series. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah ketika Anda menggunakan model regresi, itu kan kita perlu XX-nya ya. Nah, dengan Y-nya, bagaimana hubungan terhadap Y. Tapi kalau di time series, kita hanya perlu Y-nya saja. Makanya ada namanya multivariate time series. Nah, misalnya, kita ingin meramalkan nanti kurs rupiah dengan inflasi. Nah, berarti kita kan ada 2Y di sana, bukan Y dan X ya. Nah, makanya kita bisa melihat itu nanti gitu, seperti apa. Yang terakhir, tingkat akurasi ramalan menurun sejalan dengan pertama waktu ke waktu. Nah, makanya ketika nanti Anda baca beberapa paper di time series, itu akan ada banyak istilah. Ada namanya short term forecasting, ada namanya middle term forecasting, ada namanya long term forecasting. Apa bedanya? Beberapa metode di time series itu hanya bisa digunakan meramalkan di beberapa series tertentu. Misalnya short term, itu hanya digunakan untuk peramalan yang pendek gitu. Untuk 3 hari ke depan, untuk 7 hari ke depan, atau hanya untuk maksimal ya 10 langkah ke depan gitu. Makanya short term. Nah, berbeda dengan middle term. Kalau middle term itu kita bisa meramalkan sampai 15 langkah ke depan atau 30 langkah ke depan gitu. Karena dia ranknya akan lebih panjang. Tapi kalau dinamakan long term, itu kita bisa yakin meramalkan mungkin sampai 50 langkah ke depan, 100 langkah ke depan. Nah, jadi bagaimana ketika Anda bisa tahu gitu metode Anda yang bisa Anda gunakan ini cocok ke long term, cocok untuk ke short term, long term, middle term, apa long term gitu. Nah, itu Anda harus membanyak literasi. Karena tentu saja di ekonometrik ini tidak bisa mengcover semua metode di time series itu. Karena metode time series itu sangat banyak gitu. Mulai dari dasar statistik di ARIMA, kalau untuk di mata kuliah ini kita hanya akan belajar tentang ARIMA-nya aja ya. Nah, tapi di luar itu banyak sekali metode-metode yang Anda bisa gunakan. Entah itu support vector machine ketika nanti Anda gunakan di data science atau neural network gitu. Nah, jadi perbanyaklah literasi untuk sebagai bekal Anda ketika Anda ingin benar-benar tertarik kepada dunia paramalan gitu atau dunia di time series. Jadi dapat disampaikan bahwa metode itu nanti menyesuaikan bagaimana data Anda sesuai kebutuhannya seperti apa gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, bisa lanjut. Nah, bagaimana untuk langkah-langkah dalam peramalan? Nah, misalnya coba Anda lihat di sebelah kanan bawah ini ada namanya T0 atau data awal kita gitu. Tentu yang sudah saya sampaikan tadi, ketika kita ingin meramalkan besok, nah itu kan berpengaruh kepada bagaimana yang kemarin ya. Nah, maka di sini ada namanya before, itu information about the past gitu. Dan data sekarang kita atau data hari ini itu dinamakan juga perception. Nah, maka nanti akan ada namanya after atau sesuatu yang kita sudah ramalkan. Nah, ini juga akan ada namanya assumptions about the features gitu. Nah, jadi tentu di situ akan ada namanya T0, T1 sampai dengan Tn.
gitu. Nanti menyesuaikan seberapa baik langkah yang akan Anda gunakan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, Anda harus definisikan tujuan peramalan. Gitu. Jadi Anda mau ramalkan pada beberapa langkah ke depankah? Gitu. Nah, yang kedua, ini berpengaruh kepada datanya. Jadi kalau nanti data Anda ada data yang tren naik atau tren turun, atau nanti ada data seasonal atau musiman atau cyclic, nah gitu. Jadi nanti ini mengikuti bagaimana karakteristik dari data Anda gitu. Kalau dia seasonal ya pasti dia akan bersifat seasonal gitu. Jadi saya akan tunjukkan plotnya seperti apa. Yang ketiga, pilih metode-metode yang paling memenuhi tujuan peramalan dan sesuai dengan plot data. Nah, ini saya sampaikan tadi, ini mengikuti tentang bagaimana karakteristik dari data Anda gitu. Apakah dia tren, apakah dia cyclic, apakah dia ada musiman gitu. Nah, yang keempat, hitung parameter fungsi peramalan untuk masing-masing metode. Ini menyesuaikan ya. Ini hanya berlaku ketika kita gunakan model-model di Box-Jenskin atau model-model ARIMA atau Regressive Integrated Moving Average gitu. Nah, makanya di situ adalah salah satu konsekuensi sama seperti regresi berganda gitu. Kita harus menghitung nilai parameternya seperti beta 0, kita harus nyari beta 1-nya seperti apa gitu. Jadi parameternya di sana. Tapi kalau nanti model ARIMA, kita akan gunakan seperti ZT atau ZP, akan saya jelaskan. Nah, yang kelima, di sini kita perlu hitung fitting error untuk semua metode yang dicoba. Nah, nanti akan ada beberapa beberapa metodenya atau beberapa parameter yang akan ada gitu. Nanti kita akan belajar melihat dulu bagaimana PACF sama CF-nya. Nah, nanti kita akan uji parameternya. Apakah parameter itu signifikan apa tidak gitu. Sama seperti regresi, kita juga perlu uji T-nya juga gitu. Kira-kira model misalnya ada AR1, manakah yang terbaik gitu. Apakah dia AR2, apakah dia ada EMA1. Nah, nanti kita akan belajar itu juga. Nah, terus yang pada akhirnya adalah ketika kita sudah memenuhi semua asumsi di model time series, kita harus membandingkan nilai akurasinya gitu. Jadi misalnya nanti akan ada beberapa pilihan atau kombinasi dari metode-metodenya, misalnya ARIMA 11 atau nanti ada ARIMA 12. Nah, kita bandingkan nih, mana yang dia memiliki error yang paling kecil gitu, atau tingkat akurasinya paling besar. Nah, jadi kalau error yang paling kecil itulah yang kita pilih, atau misalnya akurasi yang paling besar itulah yang kita pilih. Gitu. Dan kita bisa lakukan peramalan permintaan untuk periode mendatang. Jadi setelah asumsinya sudah terpenuhi, kita sudah dapat parameter terbaik, kita sudah dapat metode yang nilai errornya paling kecil, dan kita bisa lakukan peramalan gitu untuk beberapa langkah ke depan. Yang terakhir adalah verifikasi peramalan. Dan kita bisa lakukan verifikasi apakah nilainya itu benar apa tidak untuk kita ramalkan, apakah nilai aktualnya betul apa tidak untuk kita ramalkan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Bisa lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh komponen data di time series. Jadi di sini ada namanya tren gitu. Tren tentu ya dia bisa turun, dia bisa naik atau dia bisa turun. Nah, maka di sini ada namanya random movement. Jadi apa itu random movement? Jadi di sini ada namanya titik terendah dia atau titik terkecil, titik paling dekat ke 0 gitu. Ketika dia fluktuatif mendekati eksponensial 0 sampai dia tiba-tiba memuncak ke atas. Jadi di sini ada namanya titik rendah juga titik puncak. Nah, ini akan namanya random movement. Jadi ketika dia seperti ini, berarti dia akan ada namanya tren naik ataupun tren turun. Yang kedua, atau dia mempunyai fenomena seperti ini, cycle gitu. Tapi cycle ini mungkin dia tidak berperiodik gitu, tidak seperti musiman. Kalau dia musiman, dia akan konstan seperti ini. Contohnya apa? Contohnya data ombak gitu. Misalnya ada peramalan tides untuk misalnya untuk energi. Jadi ada beberapa riset energi, misalnya untuk lokasi daerah manakah yang mungkin dia memiliki ombak yang kuat gitu, jadi bisa memaksimalkan pembangkit listrik tenaga ombak misalnya untuk energi. Nah, jadi ketika dia seperti ini cycle dia naik turun tapi dia tidak berperiodik seperti seasonal. Nah, atau dia tren seperti ini, dia musiman tapi dia ada dampak tren naik. Nah, jadi ini ada beberapa contoh di data time series. Kita berpindah sebelah kanan. Nah, di sini kita harapkan seperti ini. Yang kita harapkan adalah residual kita adalah residual yang stasioner gitu. Jadi dia konstan seperti ini, mengikuti sinus gitu. Atau gelombang sinus seperti ini. Jadi kalau dia seperti ini, berarti ini kita inginkan. Berarti dia stasioner untuk residualnya. Nah, jadi seperti ini dia stasioner. Kalau nanti kita plotkan nilai residualnya, ingat ya, residualnya bukan datanya. Nanti kita asumsikan. Jadi kalau residual seperti ini, berarti dia tidak stasioner gitu. Maka nanti kita harus diferensikan. Kita harus nanti bisa dikurangkan selisihnya atau namanya differencing. Jadi kalau seperti ini berarti dia tidak stasioner.
kita harus selesaikan dulu gitu. Dia harus stasioner terlebih dahulu. Jadi kita bisa lakukan transformasi data atau kita bisa melakukan differencing data. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk komponen data time series. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Mas Idan. Saya masih kurang ngerti kalau yang cycle sama seasonal bedanya apa ya, Pak? Patternnya kurang sama. Oke, kalau cycle dia tidak seperti seasonal. Kalau seasonal dia konstan secara periodiknya ini loh. Lihat naik turunnya. Kan dia konstan ya. Tapi kalau cycle dia tidak. Jadi makanya dia dibilang pengulangannya tidak konstan. Nah, misalnya seperti ini. Dia tuh sama seperti seasonal, tapi dia ada patahnya tidak konstan seperti ini. Jadi kalau seasonal itu dia lebih teratur gitu untuk pola pengulangannya. Misalnya ombak gitu, kan dia teratur pengulangannya. Atau misalnya curah hujan. Nah, curah hujan kan dia sudah ada pastinya ya. Misalnya pada bulan yang berakhiran berber misalnya. September, Oktober, November, Desember. Nah, itu mungkin akan lebih berfluktuatif dibandingkan bulan-bulan seperti Mei, Juni, Juli gitu. Nah, itu kan nanti akan namanya seasonal gitu. Tapi kalau cycle dia berulang seperti ini tapi dia tidak konstan gitu. Nah, itu namanya cycle. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Lanjut. Nah, seperti ini. Jadi ketika nanti kita ingin gunakan time series, kita ingin data kita seperti ini. Berarti kita asumsikan dia konstan gitu. Naiknya nggak terlalu jauh, turunnya nggak terlalu jauh. Tapi kalau dia seperti ini namanya tren naik. Tuh, kalau seperti ini dia seasonal. Nah, misalnya kalau seperti ini, dia lebih banyak contoh kasusnya tadi data-data klimatologi ya. Data hujan, data ombak, gitu. Dia lebih ke seasonal atau dia lebih ke musiman. Kalau cyclic, nah tadi salah satu contohnya tadi penjualan marjan atau penjualan sirup. Dia lebih cyclic gitu. Karena mungkin pada beberapa produk tertentu dia naik, tapi dia akan turun drastis gitu. Bisa jadi kan, misalnya kalau musim panas atau musim hujan, ya kalau musim hujan nggak mungkin banyak orang beli sirup. Tapi kalau musim panas ya banyak orang beli sirup. Tapi untuk beberapa produk tertentu, untuk bulan puasa sampai bulan lebaran atau hari-hari tertentu, dia akan naik drastis. Nah, makanya beberapa penjualan itu lebih cocok ke cyclic sebenarnya. Jadi itu ada beberapa contoh studi kasusnya nanti yang bisa Anda kaji gitu. Paham sejauh ini? Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa panduan untuk bagaimana beginners gitu. Bagaimana seorang newbie ingin melakukan time series forecasting. Yang pertama adalah mendefine. Nah, jadi mendefine ini Anda harus tahu dulu goals Anda itu seperti apa gitu untuk Anda tackle project tersebut. Jadi bagaimana software Anda. Kalau ada yang bilang saya hanya bisa gunakan Fuse, nggak masalah. Saya hanya bisa gunakan R, nggak masalah. Jadi itu bergantung kepada bagaimana Anda ingin menganalisis gitu. Nah, terus yang kedua di sini namanya prepare. Nah, tentu nanti akan Anda kaji dulu data Anda itu berseris apa. Apakah data menit gitu. Misalnya data listrik ya, data konsumsi listrik gitu. Misalnya apakah datanya data menit, data jam, data harian, data bulanan gitu, data mingguan, apa data tahunan. Nah, jadi kalau dia data harian, ya Anda gunakan itu untuk peramalan harian, bukan untuk peramalan bulanan gitu. Jadi disesuaikan satuannya atau disesuaikan dengan bagaimana tipe observasi Anda gitu. Nah, jadi mengikuti kalau dia datanya data bulanan, ya Anda hanya bisa meramalkan untuk dia bulanan, bukan untuk harian gitu. Nah, yang ketiga, di sini harus Anda analisis bagaimana ketika data Anda itu data tren naik, data tren turun, apakah dia cyclic, maka di sini ada namanya analyze. Yang keempat di sini adalah model. Nah, nanti kita bisa membangun model yang ada. Entah itu nanti Anda gunakan autoregresif, apakah Anda gunakan untuk moving average gitu, apakah nanti Anda gunakan untuk VAR, vector autoregresif, ataukah nanti Anda ingin gunakan beberapa metode smoothing gitu untuk di time series. Jadi terserah nanti Anda bagaimana untuk memodelkannya. Gitu. Nah, yang kelima adalah deploy. Nah, deploy ini adalah bagaimana ketika Anda bisa melakukan good modelnya, Anda dapat good modelnya, kita bisa perspektifkan. Jadi maksudnya adalah kita bisa nge-breakdown kira-kira langkah apa yang akan kita bisa lakukan setelah kita dapat angka segitu gitu. Jadi nggak hanya meramalkan aja gitu. Jadi misalnya kita meramalkan besok nilainya sekian. Misalnya kita ramalkan nilai tukar rupiah terhadap dolar itu misalnya 13.000. Ya, setelah itu apa gitu? Ya, kita harus tahu kira-kira pada series keberapakah yang misalnya dia benar-benar ada titik puncaknya untuk peramalan gitu, untuk nilai paling tertingginya. Jadi bagaimana ketika Anda bisa mereasoningkan atau ketika Anda bisa membunyikan data itu seperti apa gitu. Nah, maka di situ akan ada namanya deploy. Nah, yang terakhir adalah monitor. Nah, monitor ini bergantung kepada jenis metrik apa yang Anda gunakan gitu. Nah, biasanya kalau di time series lebih sering menggunakan MAPE
atau mean absolute percentage error. Mengapa demikian? Karena kalau di MAPE itu ada threshold-nya yang akan kita gunakan. Kapan model itu akan kapan model itu akan pada rank tertentu kita sampaikan bahwa model itu adalah high accurate forecasting gitu. Nah, jadi saya ada beberapa paper udah terbit, nanti Anda bisa baca. Misalnya 0% sampai 5% itu adalah high accurate forecasting. Jadi model-model yang dia memiliki nilai akurasi 5% sampai 0%, nilai residualnya, itu dapat disampaikan bahwa model itu adalah model yang sangat robust untuk diramalkan gitu. Nah, jadi kalau dia MAPE lebih dari 50%, itu sangat worse gitu untuk diramalkan. Jadi itu adalah salah satu kegunaan untuk MAPE atau R-square. Dia ada threshold gitu. Dia ada pakeman pada rentang-rentang keberapa yang kita bisa sampaikan bahwa model itu adalah model yang baik gitu untuk diramalkan. Beda dengan MSE ya. Kalau MSE atau root mean square error itu tidak ada threshold-nya atau tidak ada batasannya, bisa kita gunakan atau kita sampaikan model ini baik atau tidak gitu. Jadi itu ada beberapa paradigmanya aja untuk menginterpretasi dari sebuah metrik akurasi. Nah, jadi tentu di dalam time series mau Anda gunakan untuk regresi atau kita gunakan untuk metode Box-Jenskin dan seterusnya, di sini ada namanya tiga konsep berpikir untuk di bisnis analitik gitu. Ada namanya deskriptif, ada namanya prediktif, ada namanya perspektif. Nah, di deskriptif tadi itu adalah tahapan ketika kita ingin melihat bagaimana dasar data itu. Kira-kira apakah data itu ada outlier, gitu. apakah data itu ada missing-nya atau data yang kosong. Gitu. Nah, jadi itu lebih ke sana, lebih bagaimana ketika kita bisa mengetahui bagaimana karakteristik dasar dari data kita. Nah, maka dinamakan deskriptif. Yang kedua, di sini ada namanya diagnostik dan juga prediktif. Apakah itu? Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan apa data kita sudah tahu hasilnya seperti apa, kita tentu ingin melakukan berdasarkan tujuannya. Entah itu tujuannya dibikin cluster, entah tujuannya dibikin time series untuk kita ramalkan. Nah, makanya di situ ada namanya diagnostik dan juga prediktif. Jadi bagaimana trennya? Apakah dia cyclic, apakah dia seasonal? Jadi kita bisa gunakan namanya prediktif. Yang terakhir, ada namanya perspektif. Apa itu perspektif? Jadi lebih ke question-nya adalah what to do. Nah, ini lebih ke ketika Anda sudah dapat modelnya apa, kita sudah dapat nilai ramalannya, dan terus tahap terakhirnya adalah nanti itu apa gitu. Nah, seterusnya Anda mau ngapain dari data itu? Anda mau ngapain setelah dapatin informasi itu? Nah, makanya itu adalah tahapan perspektif. Nah, makanya saya juga appreciate dari beberapa kelompok yang saya kasih nilainya 91 atau 100, Anda beberapa orang sudah tahapan di perspektif. Jadi maksudnya adalah ketika ada nilai-nilai beta dalam regresi itu, dalam beberapa kelompok sudah bisa menginterpretasikan gitu. Misalnya ada kenaikan 1%, berarti dia akan berdampak seperti apa di model regresinya. Nah, itu sudah di titik namanya perspektif gitu. Nah, jadi Jadi saya sarankan juga ketika nanti ada beberapa tugas, saya sarankan Anda bisa menginterpretasi jauh ke perspektif. Jadi tidak hanya membahas kalau asumsinya itu terpenuhnya saja gitu, tapi udah dapat model terbaik yang dijelaskan. Misalnya kenaikan 1%, berarti ke model itu akan seperti apa gitu. Nah, itu juga tahapan yang paling betul gitu untuk ketika Anda bisa menganalisis seorang data science atau statistician gitu. Nah, kita masuk ke dasar metode di time series. Gitu. Nah, anggaplah di sini ada beberapa series pengamatan. Saya sebutkan ada Z1, data hari kedua, ketiga, sampai ke ZT. Nah, jadi hati-hati ketika ada T kecil sama T besar ya. T kecil ini adalah rank tertentu ketika dia sampai ke beberapa periode gitu. Misalnya 1, 2, 3, 4 ya ZT ini saya bisa gunakan misalnya 100 atau 200. Nah, ZT besar ini adalah nilai akhirnya seperti apa gitu. Nah, ini adalah notasinya saja. Nah, biasanya di time series ini mengikuti namanya proses stokastik. Jadi proses stokastik itu apa? Proses stokastik adalah proses yang berseris gitu. Jadi kalau nanti Anda baca beberapa paper, entah itu ada di jurnal atau di proceeding, jadi Anda jangan kaget ketika sering disebutkan bahwa dinamakan stochastic process. Karena stochastic process ini adalah proses yang dapat diamati secara teratur dari waktu ke waktu gitu. Dan ada kaitannya antara pengamatan satu dengan lainnya. Tapi harus dicatatkan bahwa setiap periode ini adalah periode yang independen gitu. Nah, jadi makanya di sana setiap rubah acaknya atau perilakunya itu ditentukan oleh sebarang peluangnya. Nah, makanya nanti ketika kita lebih jauh lagi ketika Anda menggunakan time series, jadi sebenarnya kita harus mengikuti bagaimana distribusi data kita gitu. Kalau dia datanya normal ya berarti ada proses Gaussian atau proses stokastik Gaussian.
Atau ketika datanya mungkin dia banyak bolongnya, berarti dia harus mengikuti distribusi Poisson atau negatif ponomial gitu. Jadi itu akan Anda tahu kalau atau Anda dapati ketika Anda bisa banyak literasi lebih jauh lagi di time series. Jadi saya sarankan ketika Anda benar-benar tertarik kepada bidang time series, Anda memperbanyak membaca bagaimana current research-nya dari beberapa tahun terakhir gitu. Jadi lebih tahu lagi bagaimana perkembangannya. Nah, jadi di sini yang poin ketiga, karena ketertarikannya tadi, perilaku Z1, Z2 sama ZT terlihat dari sebarang multivariatnya gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena di dalam time series ini kan dia kan ada data series ya. Dari data 1 sampai ke pengamatan terakhir. Nah, jadi nanti kita bisa melihat bagaimana pattern-nya gitu. Bagaimana pattern-nya antara Z1 terhadap Z2, Z2 terhadap Z3 sampai ZT kecil sampai ZT besar. Jadi kita bisa melihat bagaimana keragamannya. Nah, maka ini juga dinamakan namanya proses stokastik tadi yang saya sampaikan. Nah, tapi di sini disampaikan bahwa banyak informasi tentang sebaran pola ini dapat dideskripsikan melalui nilai tengah, ragam, dan koragamnya. Nah, ini nanti lebih jelasnya lagi apa itu adalah ACF dan juga apa itu PACF. Kita akan belajar nanti di minggu depan untuk dasarnya. Apa itu autocorrelation function dan apa itu partial autocorrelation function. Jadi ini hanya untuk teorian dulu. Nah, misalnya di sini ada namanya nilai tengah dan koragam gitu. Nah, jadi tentu di dalam nilai tengah dan koragam ini mengikuti proses stokastik. Karena kan tanda saya adalah distribusi normal ya. Makanya ada parameter namanya mu dan sigma atau mean dan varian gitu. Nah, makanya kita harus melihat bagaimana nilai tengahnya dan dalam data kita. Nah, maka saya sampaikan tadi kalau nanti kita gunakan untuk regresi itu adalah YT. Tapi kalau di time series kita gunakan namanya ZT. Nah, jadi beberapa paper itu Z itu bisa dianotasikan simbol matematik menjelaskan adalah waktu. Nah, jadi waktu itu kita bisa jelaskan kepada simbolnya adalah ZT. Nah, jadi di sini kita bisa menghitung nilai mu-nya atau nilai min-nya. Mudah ya untuk nilai min-nya. Mu T sama dengan nilai ekspektasi dari ZT. Nah, maka ini akan bernilai pada nilai T-nya adalah 0, 1, 2 sampai ke tak hingga. Nah, atau kita bisa mengikuti nilai koragamnya atau nilai kovariatnya. Nah, maka di sini ada namanya sigma. Nah, makanya di sini akan ada namanya notasi ada sigma, T, dan S. Nah, jadi ini ada bagaimana nilai kovariatnya antara ZT dan juga ZS. Untuk T dan S itu ada yang dari 0, 1, 2, sampai seterusnya. Nah, maka kita akan dapat nilainya kovariatnya seperti apa. Nah, tentu ini mudah ya untuk di kalkulus. Nah, ada namanya nilai ekspektasi dari E di sini. ZT dikurang nilai mu T atau nilai aktual time series-nya dikurang dari nilai min-nya gitu. Nah, jadi kita bisa kurangkan juga nilai ZS-nya seperti apa. ZS dikurang dari nilai mu-S. Nah, maka kita akan dapat nilainya seperti ini. Kita akan dapat nilai koragamnya untuk menghitungnya adalah nilai ekspektasi dari ZT-ZS adalah dikurangkan nilai mu T dan juga mu-S gitu. Jadi ini adalah nilainya. Tapi Anda tidak usah menghitung manual gitu, karena kita bisa menghitungnya nanti di R atau Anda gunakan nilai EViews. Jadi nanti juga akan ada nilainya. Yang penting kita tahu dulu bagaimana dasarnya seperti apa. Nah, yang kedua ada namanya korelasi. Nah, korelasi itu apa? Dianotasikan sebagai rho atau P seperti ini namanya rho. Rho TS adalah nilai korelasi dari ZT dan ZS. Jadi kita ingin melihat bagaimana hubungan antara ZT dan juga ZS. Dengan series T dan S ini adalah dari 0, 1, 2 sampai dengan tak hingga. Nah, makanya kita bisa menghitung nilai korelasi antara ZT dan ZS ini atau YT dan juga YS-nya ini adalah nilai kovarian dari ZT dan juga ZS dibagi nilai varians dari ZT dan juga nilai varians dari ZS. Itu kan gampang ya dan nilai variannya gitu. Tinggal ketik aja var nilai data-datanya seperti apa. Nah, kita akan dapat nilainya. Jadi jangan dibikin kok ini complicated. Ini mudah kok sebenarnya. Hanya simbol-simbol aja, tapi konsep berpikirnya seperti itu. Nah, apa itu stasioner? Jadi kalau nanti beberapa minggu ke depan sampai akhir UAS kita akan belajar tentang bagaimana time series gitu. Nanti di UAS kita akan belajar tentang VAR. Nah, jadi apa yang saya jelaskan atau saya akan sering menyebutkan namanya stasioner. Stasioner itu apa? Stasioner itu adalah asumsi yang mendasari bahwa pemilihan data dari waktu adalah kestasioneran atau dia tidak berfluktuatif terlalu ekstrim gitu. Dia bisa mengulang pada beberapa periode yang dia memang konstan di situ gitu. Jadi tidak terlalu titik ada maksimal di sana. Nah, jadi makanya di sini adalah dia akan mengikuti proses equilibrium gitu. Jadi prinsip dasarnya adalah dia adalah berupa model peluang yang mendasari proses stokastik atau
data dari waktu tidak berubah bersama waktu. Nah, maka dinamakan equilibrium. Jadi dia mengikuti time series, tapi dia tidak berubah bersama waktu. Gitu. Nah, maka di situ adalah namanya equilibrium. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya misalnya kita akan ada namanya ZT di sini. Kita proses stokasis ZT. Adalah strictly stasioner jika sebaran bersama antara ZT1, ZT2, sampai ZTN sama dengan ZT-1 min K. Nah, K ini adalah pengamatan kita gitu. Nanti akan lebih jelasnya nanti. Jadi ini adalah pengamatan kita ZT1 min K, ZT2 min K, sampai ZTN min K untuk semua waktu T1 sampai dengan TN. Dengan K-nya adalah observasi kita gitu. Nah, nanti ini akan lebih jelas lagi ketika saya perhatikan di minggu depan. Ini untuk teorinya dulu. Jadi saya ulangkan lagi, stasioner adalah kondisi apabila suatu di tanah itu dia tidak berubah bersama waktu. Nah, jadi dia stasioner. Jadi dia konstan gitu. Nah, jadi adalah salah satu prinsip di white noise nanti lebih jelasnya. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini, di gambar di bawah ini. Nah, ini namanya stasioner gitu. Jadi kalau seperti ini, dia naiknya tidak terlalu drastis dan turunnya tidak terlalu drastis. Makanya ini dinamakan stasioner. Nah, jadi kita ingin dashboard kita ada berdistribusi seperti ini gitu. Jadi dia tidak terlalu ada titik ekstrim yang sangat jauh terhadap perbedaannya gitu. Nah, jadi seperti misalnya seperti ini. Nah, misalnya di sini mulai dari 0, nah dia akan naik terus. Nah, misalnya sampai ke titik ke bawah. Nah, ketika dia berpindah ke atas atau fluktuatif, dia tidak terlalu jauh gitu. Nah, maka di sini akan dinamakan stasioner. Nah, pembuatan matematiknya saya sudah berikan di sebelah kiri ini. Nanti Anda bisa coba cerna lebih jelasnya seperti apa gitu. Nah, dasarnya adalah di beberapa model ARIMA nanti, nah, di sini kan ada namanya autoregressive integrated swing average. Nah, nanti akan ada namanya model autoregresif, ada berapa kali kita integrated atau kita differencing, dan berapa banyak moving average-nya atau Q-nya gitu. Nah, jadi makanya dinamakan ARIMA, autoregressive integrated moving average. Jadi pada dasarnya dalam metode ini adalah metode yang paling gampang atau paling dasar gitu, ketika kita gunakan untuk time series-nya. Nah, makanya nanti akan banyak beberapa, misalnya ketika Anda gunakan untuk peramalan satu data saham. Nah, bisa jadi di data saham itu kita bisa gunakan banyak sekali kombinasinya. Entah itu AR1, entah itu MA2 gitu. Jadi ini tergantung bagaimana PACF dan ACF-nya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi di minggu depan gitu. Tapi ini adalah metode ARIMA untuk penjelasannya. ARIMA itu tergantung kepada dua model, yaitu model autoregressive juga ada juga model moving average gitu. Maka di sini namanya P dan Q. Nah, D ini tidak terlalu berpengaruh kepada model. Ini hanya berupa diferensinya atau pengurangannya saja sampai dia memenuhi asumsi di white noise atau sampai dia memenuhi asumsi di moving average. Maka sampai saya sampaikan tadi, ketika nanti data time series itu tidak stasioner atau tidak white noise, kita bisa diferensikan atau kita bisa kurangkan dengan sesamanya gitu. Nah, maka di sini dinamakan namanya integrated gitu. Nah, ini sebagai bekal Anda ya, sebagai bekal Anda untuk cheat-sheet-nya. Di sini ketika nanti gunakan model-model untuk smoothing atau metode pemulusan, nah di sini akan ada namanya beberapa metode bisa Anda gunakan. Misalnya datanya nggak stasioner, ya, dan Anda bisa gunakan metode namanya single moving average. Gitu. Kalau dia datanya stasioner, yang Anda bisa gunakan namanya single exponential smoothing. Atau ketika dia tidak stasioner, yang Anda bisa gunakan dia namanya double exponential smoothing. Atau ketika dia ada data yang faktor musiman, Anda bisa gunakan namanya metode Winter gitu. Nah, jadi sekarang kan Anda bisa melakukan banyak literasi ya untuk time series itu. Anda bisa Google aja, itu semua coding udah ada. Misalnya, bagaimana penggunaan moving average untuk data apa. Nah, itu udah banyak sekali coding-codingnya. Nah, jadi maksud saya adalah ketika nanti ini ada bekal Anda untuk pas Anda berpikir, misalnya nanti Anda akan ada data, Anda dapatkan dulu gitu. Nah, kalau data dia nanti ada tren, ya berarti Anda bisa gunakan metode apa gitu. Kalau dia ada data dia sebagai faktor musiman, ya berarti Anda bisa gunakan dia metode Winter gitu. Berarti metode ini tidak bisa digunakan. Nah, ini adalah cheat-sheet-nya saja. Jadi sebagai panduan nanti ketika nanti Anda gunakan analisis data, Anda sudah tahu gitu. Jadi Anda nggak usah hafal semua, nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu gunanya aja untuk apa gitu. Nah, misalnya nanti Anda gunakan untuk data saham, dia tidak stasioner. Ya, Anda bisa gunakan dia eksponensial tunggal gitu. Atau Anda bisa gunakan untuk tunggal eksponensial. Nah, jadi ini beberapa contekannya untuk Anda pahami gitu. Bagaimana ketika datanya nanti tidak stasioner, apa dia datanya ada musiman gitu, pakai metodenya yang mana gitu. Nah, kita
berpindah kepada qualitative forecasting. Nah, jadi selain ketika kita gunakan kuantitatif, kita bisa juga lakukan tentang kualitatif gitu. Nah, makanya di sini lebih ke bagaimana judgment kita sebagai human. Nah, makanya bagaimana intuisinya. Nah, makanya mungkin beberapa metode di statistik itu bisa digunakan untuk expert system juga gitu. Jadi tidak hanya bergantung kepada data. Kita bisa tanyakan kepada ahlinya. Nah, jadi ini lebih ke kualitatif forecasting gitu. Lebih ke bagaimana seorang expert system yang sudah ahli, yang sudah paham betul bagaimana kondisinya, dia bisa memberikan prediksi yang lebih akurat lagi gitu. Nah, jadi ini dampak kualitatifnya. Nah, di sini nanti bisa Anda baca bagaimana karakteristiknya, bagaimana strength-nya, dan bagaimana weakness-nya gitu, untuk bagaimana kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, di sini ada beberapa deskripsinya, kapan Anda gunakan untuk kualitatif, dan kapan untuk gunakan kuantitatif gitu. Jadi nanti Anda bisa pelajari when to use gitu, kapan digunakan. Bagaimana skills yang bisa di-required gitu, bagaimana skills yang dibutuhkan, bagaimana nature-nya untuk di kualitatif, bagaimana major tekniknya, misalnya pada kondisi-kondisi apa yang bisa digunakan, dan bagaimana reliability-nya. Nanti Anda bisa literasi lebih baca lagi bagaimana di beberapa teritori di kualitatif juga kuantitatif forecasting. Nah, di sini sebagai bekal untuk minggu depan. Nah, di sini ada namanya beberapa metrik untuk di time series. Ada namanya MAE, ada MSE, mean square error, ada MAP, ada SMAP, ada MDRAE, ada namanya geometric mean relatif, juga ada MASE gitu. Jadi banyak sekali beberapa pengukuran di metrik gitu. Nah, misalnya seperti ini sebelah kanan ini. Jadi setiap metode metrik ini berbeda cara penggunaannya. Nah, biasanya beberapa orang yang ahli di time series mereka menggunakan MAP dan juga SMAP. Karena kenapa? Karena dia bisa menghasilkan proses seperti ini. Nah, jadi misalnya kalau nilainya bernilai berapa, nanti kita bisa sampaikan kalau nilainya itu adalah masuk ke model yang accurate forecasting gitu. Karena adanya batasan-batasannya. Misalnya saya sampaikan tadi 0 sampai 5% itu berarti accurate gitu. Berarti 5 sampai 10 itu apa? Itu ada batasan-batasannya. Gitu. Jadi saya sampaikan tadi, kalau nanti Anda gunakan time series, saya sarankan Anda gunakan MAP atau juga SMAP. Karena ada batasan-batasannya, kapan bisa disampaikan bahwa model itu adalah model yang baik atau model yang kurang baik. Gitu. Nah, misalnya di sini ada 4 series data, ada nama data aktual dan juga data peramalan. Nah, misalnya data aktualnya adalah 112,3. Yang kita ramalkan 124,7. Nah, berarti di sini akan ada namanya error-nya ada 11% gitu. Nah, jadi kita bisa hitung bagaimana selisih antara aktual kita kurang dengan nilai peramalannya dan bagi nilai aktualnya gitu dikali 100%. Berarti nilai error-nya ada 11% gitu. Nanti bisa Anda rata-ratakan berapa nilai HP-nya. Nah, jadi kita sampaikan, model ini memberikan model MAP itu 17%, berarti dia so-so lah. Dibilang baik juga nggak baik, dibilang buruk juga nggak buruk. Jadi ini ada beberapa metrik atau ada beberapa ukuran yang kita bisa gunakan untuk menjustifikasi apakah model itu adalah model yang baik apa tidak. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, Pak, mau nanya, Pak. Kalau silakan. Ya, kalau misalkan data yang kita punya itu dia misalkan masuk ke dalam misalkan datanya ini masuk apa ya? Pokoknya datanya ada lagi ada di masa-masa krisis atau masa-masa peningkatan teknologi kan. Kalau dibuat model itu bakal berpengaruh nggak sih, Pak, kalau misalkan ada noise yang seperti itu? Oh ya, benar Mas. Itu nanti akan saya jelaskan lebih detail minggu depan ya, ada praktiknya Kak. Jadi maksudnya kalau dia ada noise atau dia ada beberapa titik tertinggi, itu namanya intervention. Jadi kita bisa lihat misalnya misalnya ada pengaruhkah ketika dia ada bom gitu. Misalnya di bom Bali gitu pada beberapa tahun yang lalu. Nah, misalnya bagaimana dampaknya terhadap inflasi atau bagaimana dampaknya terhadap nilai tukar rupiah. Nah, itu akan ada namanya calendar variation juga itu atau dinamakan intervention. Gitu. Jadi dia berdasarkan kriteria atau hal-hal unik yang terjadi di time series. Gitu Mas Rehan. Jadi kita bisa nge-breakdown di masa itu juga. Gitu. Tapi kalau yang kayak gitu kayak harus dihilangin gitu nggak sih Pak efek-efeknya? Dihilangin nggak? Tergantung kepada nanti bagaimana tujuan penelitiannya ya. Kalau tujuan penelitiannya ingin membahas itu, ya berarti harus dicari tahu apakah fenomena itu matters apa enggak di time series itu.
Tapi kalau nggak mau, ya berarti dihapus nggak masalah sih. Tergantung bagaimana question-nya nanti. Oke, Pak. Kasih, Pak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Tidak ada? Tidak ada, saya lanjut ke normalitas ya. Nah, di sini ini resumenya sih. Nah, di sini nanti resumenya. Di sini ada PPT-nya, jadi ini lebih lengkapnya gitu. Nanti saya akan jelaskan ke resumenya aja, karena lebih mudah untuk Anda pahami. Nah, jadi di sini ada namanya checking normality for parametric test di R. Gitu. Jadi apa maksudnya di uji normalitas itu? Nah, jadi nanti ketika kita uji normalitas, nanti Anda akan dapat nilai spektrogram seperti ini. Jadi kita lihat bagaimana fenomena datanya, dia mengikuti distribusi normal apa tidak. Nah, maka kalau distribusi normal itu dia harus bernilai min dan min adalah nilai yang tengah di atas gitu. Nah, misalnya seperti ini. Sebentar. Nah, misalnya ketika dia seperti ini di sebelah kanan ini, nah ini adalah normal yang dia sempurna. Nah, seperti ini. Berarti nilai titik puncak adalah nilainya adalah nilai mu-nya. Nanti akan ada nilai dua regional sebelah kanan atau nilai regional sebelah kiri gitu. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti intinya adalah ketika nanti Anda gunakan normalitas atau uji normal, nah dia akan ada rentang di mana? Apakah dia di kiri kah, apa dia ada di kanan kah gitu. Maka di sini akan ada namanya area under curve atau namanya AUC gitu. Nah, jadi ini berapa banyak area yang akan ada di regional tertentu gitu untuk nilai AUC-nya. Nah, jadi nanti di sini Anda bisa coba latihan ya. Di sini hanya dibutuhkan beberapa line coding aja. Jadi bisa Anda gunakan yes normal probability dan seterusnya gitu. Saya udah lihat praktikum Anda untuk tugas kemarin, udah nggak ada masalah ya. Soalnya sudah cukup bagus juga analisisnya, nanti Anda bisa gunakan. Nah, di sini selain Anda gunakan histogram, ada namanya quantitative plot. Ini kan saya sudah jelaskan di regresi ya. Jadi kalau dia ada garis dualnya seperti ini, atau garis teoritisnya, yang garis hitam ini, dan juga aktual poinnya atau dot-dotnya. Nah, kalau seperti ini berarti dia perfect normality normal distribution gitu. Karena dia banyak data-data hitam ini yang mengikuti si garis linear ini. Nah, makanya dia sampaikan bahwa di sini adalah dia normal. Nah, kalau di sebelah kanan ini dia tidak normal. Karena dia tidak berawal dari nol, dan juga dia cenderung dia sebelah kanan untuk nilai kurvanya gitu. Berarti kalau di sini dia tidak normal. Nah, pengujiannya kemarin juga sudah saya cek untuk regresi, jadi sama aja. Jadi Anda bisa gunakan Kolmogorov-Smirnov, Anda bisa gunakan Shapiro-Wilk juga, nggak masalah. Jadi di sini banyak sekali contoh-contohnya gitu. Bagaimana ketika Anda gunakan Shapiro-Wilk, dan juga bagaimana ketika Anda gunakan Kolmogorov-Smirnov gitu. Jadi normality test pikir saya sudah clear ya, karena Anda sudah cukup bagus menerangkannya gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau tidak ada, saya coba cek dulu tugas yang kemarin. Ini tugas yang saya kasih 100 ya untuk kelompoknya Mas Rehan, Muhammad Rehan, Mas Baldatano dan juga Riza dan juga Zidan. Ini Ini yang saya sampaikan tadi. Ini deskripsinya sudah komplit, perspektifnya juga sudah tidak masalah gitu, sudah cukup bagus. Nah, nanti saya bisa share untuk Anda pelajari. Nah, di sini ini sudah jelaskan bagaimana ujinya gitu. Nah, di sini ada beberapa uji asumsi ya untuk di regresi seperti apa. Nah, sama seperti di time series, kita harus juga nanti bagaimana uji T-nya, nilai parameternya gitu. Nanti saya kirimkan untuk modulnya seperti apa. Nah, di sini untuk uji normalitas, dia bisa gunakan Shapiro-Wilk, bisa gunakan Kolmogorov-Smirnov juga, nggak masalah. Gitu. Nah, jadi, ketika ada tugas, standarnya seperti ini ya. Saya pengen nanti Anda bikin standarnya seperti ini gitu. Bagaimana cara-caranya, bagaimana membuat modelnya seperti apa gitu. Standarnya seperti ini. Nanti jadi saya pinginnya seperti ini juga. Ketika nanti Anda kodkan gitu, nanti Anda jelaskan maksudnya itu apa gitu. Namanya normalitas diterima karena dia kenapa? Misalnya karena dia P value-nya
kurang atau lebih dari nilai alfa atau 5% dan seterusnya gitu. Nah, pokoknya mulai dari sekarang saya pengen standarnya itu seperti ini ketika saya berikan tugas gitu. Jadi selamat untuk kelompoknya Mas Rehan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Tidak ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, berarti minggu depan kita akan belajar ini. Kita akan belajar tentang bagaimana random walk. Nanti akan saya jelaskan itu apa itu PACF dan apa itu PACF gitu. Bagaimana menguji unit root-nya, menggunakan augmented decay fluor atau ADF, dan juga decay fluor atau DF gitu. Nanti kita akan belajar bagaimana dasar ini. Dan juga nanti akan saya singgung gitu. Jadi mungkin minggu depan saya akan rangkum untuk 6 dan ke-7 gitu. Karena dia satu kesatuan. Jadi biar Anda tidak lupa, jadi mungkin minggu ke depan nanti saya akan satukan karena sebenarnya ini singkat gitu. Bagaimana ketika nanti kita bahas tentang stasioner, kita lihat hasil PCF dan juga sampai kita membuat model A5. Jadi ini pikir saya minggu depan kita akan langsung membahas tentang 6 dan 7. Karena satu kesatuan dan itu sekali analisis gitu, biar Anda tidak lupa gitu. Itu dari saya. Ada masalah? Ada pertanyaan?